Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsiran bi qiraati alhamdulillah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil wudur fi hadzal fasli. Sawfa yasiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Kama araftum al-an ana sa'ufassiru alaikum nahwa al-adyan, agama-agama maqaranil adyan, perbandingan agama dalam kajian kristologi. Nah, jadi adakah mazhab-mazhab di antara mazhab yang 5 itu membolehkan mempelajari kristologi? Dan apakah kristologi itu bertentangan dengan mazhab-mazhab atau bertentangan dengan fatwa Nabi atau dengan hadis-hadis Nabi atau bertentangan dengan sunnah? Nah, ini kita pelajari karena mata pelajaran kristologi dan tentang orientalis ini sangat mendesak sekarang ini, mengingat begitu banyaknya umat Islam awam yang akan mereka murtadkan dengan berbagai-bagai cara. Ini perlu kita pahami bahwa nama Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 10 sampai 16. Nabi Muhammad itu ciri-cirinya disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Kemudian Nabi Muhammad itu disebutkan ciri-cirinya pula dalam kitab Injil, namanya Injil Yohanes pasal 16 ayat 16. Bahkan di dalam kitab termasuk perjanjian lama, kitab Yesaya 53, Yesaya 45. Dalam kitab-kitab itu disebut juga ciri-ciri Nabi Muhammad sebagai pemimpin penguasa as-sayyid. Nah, ini dia perdebatan dengan Mil Atok dari Nandar ya. Ini seorang kristolog, paham tentang ilmu kristologi, bahkan memahami bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Ibrani juga punya. Baik, saya baca langsung ya. Yesaya 42 ayat ke-1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di dalam bahasa Ibraninya, hen abdi et mach bau behiri rashtah nafsi natati arruhi Allah misfat legoyim yoshi. Oke, itu ayat pertama. Di ayat keduanya, noise Pak ya. Di ayat keduanya, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Kalau Yesus Pak, Yesus itu suka berteriak. Bahkan ketika dia mau disalib, dia mengatakan pon megale Yesus Kristus, Eli Eli lama sabak. Nah, itu di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 46. Ketika dia akan disalib, dia mengucapkan kata-kata Eli Eli lama sabakhtani. Itu bahasa Ibrani. Kemudian dalam kitab Perjanjian Lama ada Elai Elai lama sabakhtani. Nah, menurut penelitian ahli kristolog, bahwa ini bukan ucapan Nabi Isa, tapi ucapan Yudas Iskariot. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah memanggil Allah itu Eli, Eli, oh Tuhanku, tapi dia panggil Bapa, Bapa. Oh Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tak pernah satu kali pun dalam ayat-ayat Injil itu disebutkan bahwa Nabi Isa itu memanggil Tuhan itu dengan ilahi. Tapi dia tinggal Bapa, ya Bapa, aku berserah kepadamu Bapa. Itu menurut analisis dari ahli kristologi yang menjadi ilmu baru yang pada dasarnya sudah ada sejak dahulunya. Karena As-Sahrastani di dalam kitabnya Al-Bilal wan Nihal itu sudah membahas tentang ayat-ayat Injil dan ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang Nabi Muhammad SAW dan tentang ajaran Islam. Nah, kita dengarkan begini. Berteriaklah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli Eli lama sabakthani. Sedangkan hamba Tuhan yang dijanjikan di dalam Yesaya itu tidak berteriak di jalan-jalan, bahkan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Rasulullah SAW itu menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, di mana di dalam dalilnya, nasnya Rasulullah SAW menyatakan taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Ku wasiatkan, ku wariskan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada dua perkara itu. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah kalau di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Isa diterangkan mengakui kedatangan Nabi Muhammad, juga mengakui kitab sebelumnya, kitab Taurat. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin qalu hadha sihrun mubin. Surat As-Saff, Surah As-Saff ayat 6. Ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu, hai Bani Israel. Aku membenarkan kitab yang terdahulu, yakni kitab Taurat, dan aku membenarkan pula sesudahku nanti akan datang seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Tetapi ketika Muhammad itu datang nanti, ciri-cirinya orang menganggap dia membawa sihir yang nyata. Kenapa orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy menganggap Nabi Muhammad membawa sihir? Karena mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran seakan-akan tersihir, saking indahnya, mencuri-curi dengar mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada ayat Al-Quran yang ditempelkan di Ka'bah. Itu si Lubaid yang pengarang semula yang dapat juara 1 itu tercengang. Ini bukan karangan manusia ini. Ini adalah karangan di luar manusia, kemampuannya lebih. Misalnya ayat wassama'i dzatil buruj. Huruf qalqalah jim di situ. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Sesama ud ujungnya. Itu indah sekali. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa Azizil Hamid. Nah, indahnya huruf qalqalah seluruhnya di ujungnya. Lubaid melihat ini begitu indahnya dibandingkan dengan puisi yang dia buat, walaupun dia juara 1, dia copot. Lalu dia berkata, siapa ini yang mengarangnya? Tidak tahu orang siapa yang mengarangnya, siapa yang menempelkannya. Ternyata yang menempelkannya adalah Umar bin Khattab. Nah, jadi ahli-ahli syair ini, maka ini sihir ini. Luar biasa orang tersihir membacanya. Syihrun mubin. Orang menganggap Nabi Muhammad membawa sihir. Masya Allah. Nah, kita dengarkan lagi Nandar dengan Mil Atom ini bagaimana? Yang kedua adalah wasunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah. Boleh. Ya, Pak Nandar, sebelum suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa jelas. Sangat bisa, Pak. Suara saya bisa didengar? Oke. Sangat jelas. Iya. Pak Nandar, saya tadi tertarik dengan prinsip penafsiran yang Pak Nandar sampaikan bahwa
kitab suci menafsirkan kitab suci. Iya. Oke, ini kita bisa diskusi panjang. Tetapi saya juga harus kasih tahu bahwa kitab suci Kristen ini kan perjanjian lama, perjanjian baru, Pak. Walaupun itu pasti Pak Nandar punya pandangan dan teman-teman Pak Nandar punya pandangan tentang kitab suci kami. Tetapi perlu saya kasih tahu bahwa kitab suci orang Kristen ini perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perjanjian lama itu sebetulnya milik orang yang Yahudi, kitab Taurat dan Suhuf Nabi-Nabi Yesaya dan Nabi Daud, kitab Mazmur itu. Kalau perjanjian baru itu untuk Kristen hanya 4 kitab saja, yakni kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu saja yang kitab Injil. Tapi kok tebal begitu banyak? Yang banyak itu adalah surat-surat kiriman dari Paulus ketika dia di dalam penjara. Ada kitab Roma, ada kitab Korintus, kitab Filipi, Korintian, dan banyak kitab lain lagi. 14 surat yang ditulis oleh Paulus. Dia mengaku pengikut Nabi Isa padahal tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa. Inilah yang diragukan orang, yang dianggap merusak akidah tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Siapa yang meruntuhkannya, menyimpangkannya, dianggaplah oleh kajian kristolog itu Paulus yang punya kerja. Tapi walaupun demikian kita dengarkan. Jadi kalau prinsip penafsirannya adalah kitab suci menafsirkan kitab suci, kami setuju itu. Tapi bukan sekedar perjanjian lama menafsirkan perjanjian lama, tapi seluruh kitab suci bagi kami. Saya tanggapi lanjut, Pak. Ya, baik, saya tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Pak ya, terima kasih. Saya sangat senang dan bersuka cita. Bapak diterima Pak, ininya mesnya Pak, biar semakin FYP Pak. Ada tuh kan saya. Masya Allah. Ya Pak. Mesnya diterima. Ya. Nah, baru ini siap. Oh, match. Iya, match namanya Pak. Tulis yang Biar kata banyak. terima itu. Iya, biar banyak yang tap layar. Enggak biasa live TikTok. Ya, baik Pak ya. Terima kasih. Saya jawab Pak ya. Sudah. Ya, Bapak Ya. kalau saya jawab Bapaknya ya, diam dulu Pak ya. Mohon maaf Pak ya, minta tolong saya. Ya, Al-Qur'an jelas mengkonfirmasi Pak. Di dalam Quran surat Al-A'raf, di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Nah, jadi orang Yahudi, Nasrani yang biasa membaca kitabnya mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Karena begitu banyaknya ciri-ciri atau nubuat, ramalan-ramalan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Pada satu kali Rasulullah mendatangi seorang Nasrani, anaknya ingin masuk Islam. Lalu Rasulullah datang ke rumahnya. Ketika Rasulullah datang ke rumahnya, rupanya rumahnya itu di sebelah sinagog Yahudi, di sebelah sinagog. Nah, karena anak ini tadi sedang bersiap-siap, Nabi Muhammad belum dipersilakan masuk, maka Nabi Muhammad datanglah ke sinagog yang di dekat rumah anak itu, melihat orang di dalamnya sedang membaca kitab Taurat, sedang membaca Injil. Lalu Nabi Muhammad masuk ke dalam, orang semua menutup kitabnya. Kenapa? Rupanya orang itu sedang membaca sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Injil, kitab Matius, kitab Yohanes pasal 16 ayat 16. Mulai dari ayat 3 itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad nanti kalau aku tak pergi, kata Nabi Isa, Muhammad itu tidak akan datang. Ciri-cirinya dia memuliakan aku, dan Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Apa yang diucapkan
benar adanya. Nah, jadi sedang membaca itu Nabi Muhammad lewat, orang mereka menutup. Kenapa? Ini bercerita tentang karakter Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Injil. Nah, walaupun demikian, perlu kita pelajari lagi banyak hal yang terkait dengan kitab-kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Perjanjian Akhir. Al-Quran adalah Perjanjian Akhir. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. See you later tomorrow morning. If I am mistaken, please you forgive me if I am mistaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.